Temenin baca buku yuk. Ini buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik. Semuanya dimulai dari diri sendiri. Ininya Mulasi Tari dan Yasid At-Tafsir. Penerbitnya Checklist. Temenin baca yuk, soalnya saya malas membaca. Siapa tahu ditemenin jadi pecah lembar demi lembar. Ini dibeli 2 November 2024. Belum tamat. Hehe. Nah ini ya, Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik. Penyusunnya, penyuntingnya, pemeriksa aksara, ilustrasi, layout, desain sampul. Diterbitkan oleh siapa, ini alamatnya. Ini hak kita, dilindungi, undang-undang dilarang memperbanyak karya. Tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Nah ini daftar isinya ya. Ini kalau buatin satu-satu. Ini daftar isinya, kan semua beli buku ini ya. Ini katanya tadi udah dibaca. Ini tuh pelembar-pelembar. Taunya suaranya nggak ada. Jadi mau baca ulang udah baca aja ya. Lembar demi lembar. Oke, baca. Bismillah, semoga rajin membaca. Bab 1, mengenal kepribadian diri. A. Arti sebuah kepribadian. Kita seringkali mengingat orang yang dicintai dan dihormati, atau apapun yang telah pergi dari kita dengan kebaikannya seperti tutur kata yang halus, budi pekerti luhur, kebijaksanaan, keindahan tubuh, kecantikan wajah, senyuman yang indah, akhlak yang bagus, kesetiaannya, kecerdasannya, suka menolong, akalnya yang tajam, dan segala hal baik yang melekat pada orang tersebut. Tidak jarang pula kita membicarakan orang yang kita benci karena kelemahannya, keburukannya seperti pengkhianatan, ingkar, pembohong, pembual, pendusta, bodoh, dungu, kejam, dan segala hal buruk yang melekat pada orang itu. Segala sesuatu dengan keindahan dan kebaikan berkumpul menjadi satu membentuk pribadi baik, dan segala sesuatu yang buruk berkumpul membentuk keburukan. Lantas apa yang dimaksud dengan kepribadian? Bukan hal yang mudah mengartikan kepribadian ini merupakan hal gaib yang tidak dapat kita raba bentuknya, tetapi bisa kita rasakan keberadaannya. Kepribadian layaknya angin yang membelai dedaunan tak terlihat, tapi mampu menumbangkan pepohonan besar atau menggulung ombak ke tepi pantai dan menyegarkan kita ketika terik matahari membakar kulit. Baik buruk pribadi seseorang terlihat dari bekas yang ditinggalkannya atau dari rekam jejak kehidupannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V terdapat beberapa arti kata pribadi, yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan, sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Sedangkan arti kepribadian yakni sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dari orang atau bangsa lain. Dengan kata lain, pribadi dan kepribadian seseorang berbeda satu sama lain tergantung jejak usaha, pengalaman hidup, dan bekas yang tertinggal dari orang tersebut. Tinggi rendahnya pribadi seseorang dipengaruhi oleh usaha hidupnya, pola berpikirnya, ketepatan berhitung, jauhnya memandang, tanggapannya memahami, cerdasnya menyelesaikan masalah, dan kuatnya bersemangat. Mengukur kepribadian seseorang tidak berdasarkan rasa sayang atau rasa benci. Kita kerap bertemu seseorang dan kita menyayangi atau mencintainya sehingga terlihat hanya kebaikannya, atau sebaliknya. Kita bertemu seseorang dan kita membencinya sehingga yang terlihat hanya keburukannya. Sebenarnya kita tidak dapat mengenali kepribadian seseorang dalam sekejap, sebab semasa hidup manusia kepribadian terus mengalami perubahan. Ini tergantung pada pengalaman yang diterima individu tersebut. Itulah mengapa kita perlu mengenali kepribadian seseorang terus-menerus. Namun, ada yang jauh lebih penting daripada mengenali kepribadian seseorang. Ingatlah perkataan Sokrates. Kenalilah dirimu, kenalilah kepribadianmu. Sesuai dengan perkataan Sokrates di atas, bila kita ingin mengubah kepribadian kita, maka kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Sehingga mengenali diri sendiri, maka kita akan mudah menentukan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Perlu diingat, kepribadian seseorang terbentuk dari pengalaman yang didapat dan perbuatan yang dilakukan. Jika kita menginginkan kepribadian yang baik, maka carilah, udah dulu ya, lumayan ini bacanya, udah 2 lembar juga udah kemajuan. Nanti disambung lagi ya, temenin lagi membaca. Siapa tahu teman-teman yang tidak membeli buku ini tahu isinya. Jadi si penulisnya juga merasa senang, tulisannya juga banyak dibaca orang, sekalipun orang itu belum membeli, tapi mereka tahu isinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.